Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 9 Manajemen Operasional. Pada video kali ini kami akan membuat video pemaparan materi yaitu penjadwalan jangka pendek dengan dosen pengampu Dr. Merlin Karuntu SEMT. Sebelum kita masuk pada video pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 kami. Yang pertama ada Tirsa Kaseger, yang kedua ada Sesi Takalau, yang ketiga ada Karen Liut, yang keempat ada Shalomita Memuaya, yang kelima ada Intan Agnes Boseke, dan yang keenam ada saya sendiri Vanis Mungilala, dan yang terakhir ada Tirsa Natalia Sondak. Pengertian penjadwalan jangka pendek yaitu penterjemah keputusan kapasitas, perencanaan agregat, serta jadwal induk ke dalam urutan pekerjaan dan pekerjaan tertentu atas karyawan, material, dan permesinan, atau untuk memenuhi permintaan karyawan dan peralatan tertentu dalam basis harian atau jam. Kemudian, kepentingan strategis penjadwalan jangka pendek terbagi atas 3. Yang pertama, ada penjadwalan yang efektif, berarti pergerakan barang dan jasa pada sebuah fasilitas menjadi lebih cepat. Ini juga berarti perusahaan menggunakan aset secara lebih efektif sehingga menciptakan kapasitas yang lebih besar untuk setiap dolar yang ditanamkan yang selanjutnya menghasilkan biaya yang lebih rendah. Yang kedua, kapasitas tambahan pergerakan yang lebih cepat dan fleksibilitas terkait menghasilkan pengiriman yang lebih cepat sehingga memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Dan yang ketiga, penjadwalan yang baik juga berperan pada komitmen yang realistis sehingga menghasilkan pengiriman yang dapat diandalkan. Kemudian, untuk tujuan dari penjadwalan adalah mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan yang dihasilkan oleh perkiraan atau pesanan pelanggan pada fasilitas yang ada. Terdapat 2 faktor penting dalam melakukan alokasi dan prioritas ini, yaitu yang pertama, jenis penjadwalan maju atau mundur, dan yang kedua, ada kriteria prioritas. Kita masuk pada penjadwalan maju dan penjadwalan mundur. Penjadwalan maju terdiri dari yang pertama, memulai jadwal setelah persyaratan suatu pekerjaan diketahui. Yang kedua, pekerjaan dilakukan sesuai dengan pesanan pelanggan dan biasanya minta dikirim segera mungkin. Dan yang ketiga, penjadwalan maju menyebabkan menumpuknya barang setengah jadi karena terbatasnya waktu. Dan kita masuk pada penjadwalan mundur. Penjadwalan mundur terdiri dari yang pertama, dimulai dari batas waktu dan menjadwalkan operasi yang terakhir terlebih dahulu. Dan yang kedua, untuk pekerjaan dijadwalkan satu demi satu dalam susunan terbalik. Kriteria penjadwalan. Yang pertama, meminimalkan waktu penyelesaian. Kedua, memaksimalkan utilisasi. Ketiga, meminimalkan waktu persediaan barang setengah jadi atau work in process. Dan yang keempat, meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Hal-hal yang dilakukan manajer untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama, menjadwalkan pesanan yang datang tanpa melampaui keterbatasan kapasitas pusat kerja masing-masing. Yang kedua, memeriksa ketersediaan peralatan dan bahan sebelum mengeluarkan pesanan suatu departemen. Yang ketiga, menentukan batas waktu untuk setiap pekerjaan dan memeriksa kemajuan pekerjaan terhadap batas waktu dan waktu tunggu dari pemesanan. Yang keempat, memeriksa bagan setengah jadi selagi pekerjaan dilakukan. Dan yang kelima, memberikan umpan balik pada aktivitas pabrik dan produksi. Kemudian ada pembebanan atau loading. Pembebanan atau loading berarti penugasan pekerjaan pada pusat kerja atau pusat pemrosesan. Kemudian ada pengujian pembebanan pekerjaan. Yang pertama, pengendalian input-output adalah sebuah sistem yang menjadikan karyawan operasi dapat mengelola fasilitas aliran kerja dengan menelusuri pekerjaan yang ditambahkan pada sebuah pusat kerja dan pekerjaan tersebut yang telah diselesaikan. Kemudian yang kedua ada diagram Gantt. Diagram Gantt adalah diagram perencanaan yang digunakan untuk menjadwalkan sumber daya untuk mengalokasikan waktu.
Dan yang ketiga ada metode penugasan. Metode penugasan atau assignment method adalah sebuah model pembagian perlimpahan tugas atau pekerjaan pada sumber daya. Pengurutan pekerjaan. Penjadwalan memberikan dasar untuk membebankan pekerjaan pada pusat kerja. Pembebanan adalah sebuah teknik pengendalian kapasitas yang menyoroti masalah pemberian beban yang terlalu berat dan ringan. Pengurutan atau sequencing disebut pembagian tugas atau dispatching, menentukan urutan pekerjaan yang harus dilakukan pada setiap pusat kerja. Aturan prioritas untuk membagikan tugas. Aturan prioritas atau priority rule memberikan panduan untuk mengurutkan pekerjaan yang harus dilakukan. Aturan ini terutama diterapkan untuk aturan fasilitas yang terfokus pada proses seperti klinik, percetakan, dan bengkel kerja. Beberapa aturan prioritas yang paling terkenal akan dibahas. Aturan prioritas mencoba untuk meminimalkan waktu penyelesaian, jumlah pekerjaan dalam sistem, dan keterlambatan pekerjaan seraya memaksimalkan penggunaan fasilitas. Adapun aturan prioritas yang paling populer digunakan, yang pertama itu ada FCFS, yaitu first come first served, yang dimana yang pertama kali datang yang pertama kali dilayani. Yang kedua ada SPT, short pressing time, untuk pemrosesan yang paling pendek. Yang ketiga ada EDD atau early due date, yaitu batas waktu yang paling awal pekerjaan yang paling pertama dilayani. Yang keempat itu ada LPT atau longest processing time, waktu pemrosesan paling panjang yang pertama kali dilayani atau dikerjakan terlebih dahulu. Baiklah, kemudian ada manfaat perhitungan rasio kritis. Pertama, ada menentukan status pekerjaan tertentu. Kedua, ada menerapkan prioritas relatif di antara pekerjaan dengan dasar kesamaan. Ketiga, ada menghubungkan persediaan dan pekerjaan berdasarkan pesanan dengan dasar kesamaan. Keempat, ada menyesuaikan prioritas dan memperbaiki jadwal secara otomatis terhadap menyesuaikan adanya perubahan baik dalam hal permintaan maupun status kemajuan pekerjaan. Kemudian kelima, ada menelusuri kemajuan pekerjaan secara dinamis. Baiklah, di sini ada contoh rasio kritis. Contohnya hari ini adalah hari ke-25 pada jadwal produksi Zyco Medical Testing Laboratorium. 3 pekerjaan berada pada urutan berikut. Seperti yang ada di gambar, pekerjaan, batas waktu, dan hari kerja yang tersisa. Pekerjaan A ada batas waktu 30 dan hari kerja yang tersisa 4. Kemudian pekerjaan B ada batas waktu 28 dan hari kerja yang tersisa 5. Kemudian ada pekerjaan C, batas waktu 27, hari kerja yang tersisa 2. Kemudian Zyco ingin menghitung CR dengan menggunakan rumus untuk CR. Nah, di gambar ada tabel yang terlihat pekerjaan A, CR-nya 30 kurang 25 per 4 sama dengan 1,25. Kemudian ada urutan prioritas 3. Pekerjaan B, CR-nya 28 kurang 25 per 5 sama dengan 0,60. Dan untuk prioritas 1. Pekerjaan C, CR 27 kurang 25 per 2 sama dengan 1,00. Untuk prioritas 2. Nah, dengan demikian maka pekerjaan B memiliki CR yang kurang dari 1. Artinya pekerjaan B akan terlambat jika tidak dipercepat. Jadi pekerjaan B memiliki prioritas tertinggi, pekerjaan C tepat waktu, dan pekerjaan A memiliki waktu luang. Saat pekerjaan B selesai dikerjakan, CR untuk pekerjaan A dan C akan dihitung kembali untuk menentukan apakah prioritas mereka berubah.
Mengurutkan sejumlah pekerjaan pada dua mesin aturan Johnson. Aturan Johnson adalah sebuah pendekatan yang meminimalkan waktu pemrosesan untuk mengurutkan sekelompok pekerjaan melalui dua pusat kerja dan meminimalkan waktu luang total dalam pasar kerja. Aturan Johnson meliputi 4 langkah, yakni 1. Semua pekerjaan dimasukkan dalam sebuah daftar. Berikut waktu yang dibutuhkan pada setiap mesin. 2. Pilih pekerjaan dengan waktu aktivitas terpendek. Jika waktu terpendek ada pada waktu mesin pertama, maka pekerjaan tersebut dijadwalkan pertama kali. Jika waktu terpendek berada pada mesin kedua, maka jadwalkan pekerjaan tersebut terakhir. Jika terdapat waktu aktivitas seri, maka dapat dipilih salah satunya. 3. Setelah sebuah pekerjaan dijadwalkan, hilangkan pekerjaan tersebut dari daftar. 4. Terapkan langkah 2 dan 3 pada pekerjaan yang tersisa dan selesaikan sampai ke pertengahan urutan jadwal. Penjadwalan berkala. 1. Terdapat sejumlah teknik dan algoritma untuk menjadwalkan karyawan di sektor jasa seperti polisi, perawat, kasir, karyawan restoran, dan lainnya. 2. Para manajer mencoba untuk menetapkan sebuah jadwal yang tepat waktu dan efisien yang menjaga karyawan tetap senang dan dapat menghabiskan banyak waktu setiap bulannya untuk membuat jadwal pegawai. 3. Sejumlah jadwal sering membutuhkan periode waktu yang cukup panjang. 4. Pendekatan yang cocok dalam permasalahan tersebut adalah penjadwalan berkala atau cyclical scheduling. 5. Tujuan berfokus pada penetapan penjadwalan dengan jumlah pekerja yang minimal. 6. Pada kasus-kasus ini, setiap pegawai ditugaskan pada sebuah giliran kerja dan mendapatkan waktu libur. Berikut adalah referensi dari materi kelompok kami. Sekian dari pemaparan materi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang keliru dalam video kami. Terima kasih.